Sedang berlangsung sidang sengketa Pilkada Banten di Pengadilan Tipikor ya. Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Ya, dan langsung saja kita akan bergabung dengan Rifan Dwi Astono. Ya, Rifan. Ya, Sakti dan Zivana, memang sidang atas kasus dugaan suap sengketa pilkada di berbagai lokasi yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar masih berlangsung dan memang baru saja dilangsungkan pada pukul 4:30 sore tadi. Dan agenda untuk sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi, di mana ada 17 orang saksi yang diagendakan untuk diperiksa, dan satu di antaranya yang sedang diperiksa saat ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dan Mahfud MD memang datang pada pukul 4:30 sore tadi, 4:30 sore tadi, dan langsung diperiksa, di mana ia di sini memberikan kesaksiannya terkait dengan perannya pada saat itu sebagai ketua majelis panel untuk penanganan Pilkada Banten, dan juga menjelaskan mengenai wewenang dan juga kewajiban yang dimiliki oleh seorang ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan status Akil Muhtar terakhir kali sebelum ia dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mahfud MD sendiri memang sempat menjelaskan salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang ketua Mahkamah Konstitusi adalah untuk tidak berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ataupun sengketa yang sedang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Namun hal ini memang bertolak belakang dengan yang disangkakan kepada Akil Muhtar, di mana ia diduga bertemu dengan Ratu Atut Hosiah yang mana berperkara untuk beberapa kasus pilkada di Banten, untuk Tangerang, Lebak, dan juga Serang di Singapura, bertemu dengan Akilnya ini. Namun memang Akil sendiri membantah bahwa ia membicarakan, maksud kami Atut yang membantah mengenai pembicaraan mengenai sengketa pilkada ini di Singapura. Selain itu memang Mahfud MD sendiri juga mengatakan bahwa ia juga sempat bertemu dengan Atut ketika ia masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di tahun 2010. Namun ini momennya jauh sebelum Atut berperkara di MK, di mana pada saat itu Atut baru saja akan menyelesaikan masa gubernurnya yang pertama, di mana pada saat itu memang ia menjabat gubernur karena menggantikan gubernur sebelumnya yang diberhentikan. Dan ia menanyakan kepada Mahfud MD apakah masa jabatannya pada penggantian gubernur ini dapat dihitung sebagai satu periode pemerintahan atau tidak, karena ia berkaitan dengan keinginannya untuk mengajukan diri kembali sebagai calon gubernur di tahun 2012. Kemudian Atut juga sempat menanyakan atau mengundang Mahfud MD untuk menjadi penceramah di pemerintahan Provinsi Banten. Namun saat itu memang Mahfud MD menolak ajakan Atut karena sudah ada pembicaraan mengenai keinginannya untuk maju sebagai calon gubernur. Takutnya ada kaitannya untuk pencitraan politik, demikian. Kemudian juga memang Mahfud MD juga sempat menyatakan bahwa dulu memang Akil sendiri sempat, ini berbeda dengan yang sebelumnya, Akil sendiri sempat disidang di Mahkamah Konstitusi untuk sidang majelis etik. Namun ini bukan karena adanya laporan dari pihak lain, namun keinginan Akil sendiri, karena Akil sempat dituduh oleh beberapa pihak melakukan pelanggaran di Mahkamah Konstitusi. Namun hasil dari sidang majelis etik tersebut, Akil terbukti tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, Sakti dan juga Zivana. Ya, Rifan Dwi Astono melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Ya, kita ke informasi